dan yang paling kuatnya pun banyak. Di antaranya di sini Imam Az-Zuhri periwayatannya dari Anas sangat kuat, dan juga Qatadah, Ibnu Di'amah periwayatannya dari Anas paling kuat, dan juga Humaid At-Tawil, Humaid At-Tawil dan Sabit Ibnu Aslam Al-Bunani, maka mereka orang-orang yang paling kuat periwayatan dari Anas. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani, ahsanun nas haditsan. Ayub As-Sikhtiyani di bawah sedikit dari usia Imam Az-Zuhri mengatakan, ma ra'aitu ahadan a'lam min Az-Zuhri. Aku tidak mendapati di zamannya orang yang paling kuat kecuali Imam Az-Zuhri. Tidak ada yang menandinginya. Wa kadzalika Sufyan ibnu Uyainah yaqul, lam yakun finnas ahadun a'lam bisunnah minhu. Tidak ada di zamannya orang yang paling mengenal sunnah kecuali Imam Az-Zuhri. Dan berkata Ali ibnul Madini, lam yakun bil Madinah ba'da kibari tabi'in a'lam min Ibni Syihab wa Yahya ibnu Sa'id wa Abu Zinad wa Bukair ibni Abdillah al-Ashaj. Maka disebutkan 4 orang dari ahli Madinah yang paling kuat pada zamannya adalah Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab dan Yahya ibnu Sa'id siapa al-Ansari, dan Abu Zinad Abdullah ibnu Dakwan dan Bukair al-Ashaj. Maka inilah imam-imam besar di zaman Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka inilah dari ucapan para ulama tentang kedudukan Imam Az-Zuhri, dia imam muhaddits di zamannya. Kemudian meriwayatkan dari Ibnul Musayyib, maka dia Sa'id Ibnul Musayyib Ibni Haznin. Bapaknya Sa'id Ibnul Musayyib seorang sahabi, Musayyib Ibnu Haznin yang hadisnya sering terulang, indak ya batol. Siapa? Hadis yang sering terulang dari Musayyib Ibni Hazn. Anta musafir. La ilaha illallah. Sa'id Ibnul Musayyib, bapaknya Musayyib Ibni Hazn. Sering kita ulang hadis Musayyib Ibni Hazn, muttafaqun alaih. Kalau orang lain bisa berarti dipukul. Masalahnya perkara ini ma'ruf. Dan kamu musafir, kamu enggak usah musafir. Jalan-jalan pikirannya fokus. Baik. Kalau enggak ngantuk ya musafir. Kalau enggak ngantuk ya enggak ada taktiyah. Apa taktiyah? Enggak ada sinyal. Jawab. Enggak bisa. Coba yang lain, kalau saya tanya bisa, berarti dipukul. Ya ikhwah, hadis Musayyib Ibni Hazn fi sahihain tentang apa? Wafatnya Abu Thalib pada bisa, berarti ta'al. Mana asa ya akhi? Daripada pakai sendal, mana yang satu lagi, yang panjang? Patah. Siapa yang matahin? Kemarin ada di sini. Ini aja lah. Perhatikan waktu dars, jangan melamun. Maka Musayyib Ibni Hazn, dia adalah sahabi fi qissati wafati Abi Thalib mata alal kufr. Wa nazalatil ayah makana li nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Wa nazalatil ayah innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hada hadis Musayyib Ibni Haznin. Wa waladuhu Sa'id Ibnul Musayyib
Sayyidu tabi'in. Dia adalah masternya, the Lord of the tabi'i. Maka pujian para ulama penuh atas dia, mulai dari derajatnya mukhadram, dan mukhadram adalah dia dohirnya hidup di zaman Nabi. Musayyib ibn Hazn melahirkan, maksudnya mendapatkan anak ini di zaman Nabi, namun karena masih kecil tidak bisa menuntut ilmu dan Nabi meninggal. Maka mukhadram. Dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, anbalut tabi'in wa asbatuhum fi Abi Hurairah. Laisa fi tabi'in ambal minhu. Maka dia adalah tokoh tabi'i nomor 1 yang paling cerdas. Dan dia periwayatannya sangat banyak dari Abi Hurairah. Dan Abu Zur'ah mengatakan siqatun imam. Maka dia di atas derajat imam. Dan Imam Ahmad mengatakan afdalu tabi'in. Marasiluhu sihah. Dan dia adalah sebaik-baiknya dari para tabi'in, dan periwayatan mursalnya menyebutkan dari Nabi itu sahih. Dan Ibnu Syihab sebagai muridnya mengakui keilmuan Sa'id ibn Musayyib. Dikatakan afqah man adraktu. Dia lebih faqih dari orang-orang yang aku jumpai dari kelompok tabi'i kabir. Paling pandai ya dia ini. Kemudian meriwayatkan di dalam hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, maka di sini masuk kepada sanad musalsal dari Al-Madaniyin. Imam Az-Zuhri Madani, Ibnul Musayyib Al-Madani, Abu Hurairah Al-Madani, meskipun asalnya dari Yaman. Dan yang di atas silsilah Al-Yamaniyin dari mulai Hisham As-San'ani, Ibnu Yusuf Al-Ambari As-San'ani, dan Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi Al-Yamani. Dan yang di atas dari mulai Al-Bukhari dan gurunya Abdullah Ibnu Muhammad Al-Ju'fi dari silsilah Al-Bukhara. Maka ini dari segi sanad. Adapun dari segi hadis, maka hadis ini sering terulang. Seperti biasa penulis mengulang-ulang dari hadis Abi Hurairah ini. Dan kita sebutkan di pelajaran yang lalu, tentunya terulang karena ada wajah pendalilan yang khusus. Lalu mana wajah pendalilan? The point is di sini dinamakan dengan asraful ibadat. Lafadz kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amalan Bani Adam seperti salat, seperti bersedekah, seperti menuntut ilmu dan yang lainnya lahu, illa exception, dikecualikan as-sauma, illa sauma, al-istithna. As-saum ibadah tsani. Mada? Fa innahu li. Idan udifa li ila Allah jalla wa ala idafah litasyrif. Fala hada labuda an ta'rifa barakallahu fikum kullu syai bima udifa ila Allah jalla wa ala fayanqasimu al-aglabiyah ila qismain. Ma udifa ila Allah jalla wa ala yanqasimu ila qismain. Awalan idafah litasyrif. Ay udifa al-makhluq ila Allah jalla wa ala fa arada bihi at-tasyrif. Fa mithalu dzalika kama qala ta'ala naqatullah. Fa idan naqatullah arada bihi idafah wa idafah at-tasyrif. Wa mithalu dzalik kitabullah Al-Quran udifa li tasyrif, pengagungan. Wa kadalika
Tidak mesti dengan lafaz Allah, atau kita berikan juga Baitullah. Fa Baitullah Makkah wal Ka'bah, Makkah tempatnya dan Ka'bah adalah tempat bangunannya Baitullah tersebut, maka dia lebih mulia daripada rumah-rumah yang lainnya. Wa kadzalika Al-Qur'an kitabullah, lebih mulia dari kitab yang ada di dunia. Kitab dari karya-karya pujangga ataupun kitab-kitab dari karya-karya tulis fisika, kimia dan yang lainnya, maka kitabullah secara mutlak lebih mulia. Maka naqatullah dan kitabullah dan baitullah, dan begitupun as-saumuli, siam untukku, diidhofahkan as-siam khusus untuk Allah. Faidan arada bihi at-tashrif. Fala hada as-saumuli kita jadikan pendalilan asraful ibadah alal itlaq. Pertama dengan pendalilan amal ibnu Adam lahu, maka amalan Bani Adam baginya. Wal hasanatu ala asri amsaliha mudha'af atau asri amsaliha ila sab'i mi'ah di'fin, bahwa Allah telah menjanjikan amalan Bani Adam bagi dia menuntut ilmu, salat, sedekah dan yang lainnya, mendapatkan 2 kali lipat atau 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Itu saja. Itu juga sudah besar. Namun kata Allah, itu bagian dari ibadah Bani Adam. Illa as-sauma fa innahu li, kecuali ibadah puasa, karena puasa itu untukku. Fa idhafah as-saumu li lillah, idhafah li tashrif bi annahu afdal ibadat. Fa idan hadhihi minal fadilah as-siyam, hadhil ibadah min fadilati as-siyam, limada li'anna udifa li tashrif. Fa'adafa Rabbuna Jalla wa'ala idafah tasrifiyan li baitillah, li naqatillah, wa kadalika as-sawmu li. Fal idafah athani idafah bimakna as-sifah, kama fi qalihi kama masalan kalamullah, fa al-Qur'an kalamullah, wa kalamullah sifah, kama qala ta'ala wa kalamallahu Musa taklima, fa kalamullah mudhaf mudhaf ilaih idafah sifah, laisa makna dalik tasrif alal kalam, kalam lillah la, walakin kalamullah ay sifah. Wa kadzalika ilmullah sifah, a'lamul ghuyub. Wa kadzalika amrullah, maka sifah. Maka idhofah kepada Allah dibagi menjadi 2 sesuai dengan konteksnya. Ima dia sifat untuk Allah, kalamullah, ilmullah, wasi'ah, dan yang lainnya. Adapun idhofah bimakna tasrif kepada benda makhluk tersebut. Baitullah, rumah Allah yang mulia. Naqatullah, unta Allah yang mulia. Kitabullah, Al-Quran yang mulia. Dan begitu pun as-saumu li, puasa yang mulia. Maka di sini wajah pendalilannya jelas. Kullu amal ibni Adam lahu ila sauma fa innahu li. Seluruh amalan Bani Adam itu lahu, mudha'af, ma'ruf bi asri amsalihha ila sab'i mi'ah di'fin. Wa amma asyam fa innahu li, hatta yaqul fi hadits alladhi ba'dahu yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Asyamu li wa ana ajzi bih. Maka kalau begitu dia puasa itu untukku,
karena menahan syahwatnya dan lapar dan haus untukku, maka puasa itu hanya untukku. As-shaumu li wa ana ajzibih, dan aku pasti akan memberikan balasannya lebih daripada ibadah yang lainnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.